Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi kita masih bersama saya Iqbal Fatwa dan juga di sini sudah ada dari tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Markas dari Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu, Pak Arismanto. Nah, kita lanjut Pak Arismanto. Oke, kita ini kan selalu mengkampanyekan seputar donor darah nih untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, untuk dari PMI Provinsi Bengkulu sendiri Pak, ini kan juga ada nih sering kita lihat ada mobil yang selalu berkeliling kemanapun nih untuk mengajak masyarakat Bengkulu untuk ayo donor darah gitu. Nah, kalau untuk jadwal mobil kelilingnya PMI ini punya jadwal khusus nggak Pak? Misalnya hari ini ada di mana nih lokasinya, minggu depan ada di mana lagi? Kita udah punya jadwal khusus lah itu sebenarnya ya. Tapi kita nggak pindah-pindah ke titik kecuali kalau memang kita ada donor massal atau ada permintaan OPD, ada permintaan suatu corporation atau perusahaan-perusahaan yang ingin mendonorkan darah, maka kita standby-nya di sana. Tapi untuk saat ini kalau kita tidak ada pendonor massal itu, kita standby-nya di Jalan Mahoni, di depan SMA 5 itu, Bang. Oke, selalu di situ setiap hari, di situ Pak, standby. Kecuali kalau misalnya ada event-event atau kegiatan lain. Iya, kalau ada event-event yang kegiatan yang lain baru kita pindah dari sana. Okay. Jadi kalau memang ada masyarakat mau donor, nggak mau ke Jalan Raja Ahmad, ya datang aja ke Pemda kita. Sejuk, pakai AC juga itu. Itu mobilnya. Jadi sambil jalan langsung parkir, langsung bisa donor darah. Ya. Oke, dan tadi sudah di-share juga sama Pak Aris untuk sebaiknya nih untuk situasi normalnya, kondisi normalnya untuk laki-laki 2 bulan sekali minimal Pak ya? Minimal ya. Untuk laki-laki itu 2 bulan sekali, untuk perempuan itu 3 bulan sekali donornya. 3 bulan sekali. Dan itu juga tergantung dengan kondisi badan. Betul. Kalau misalnya 2 bulan berikutnya kondisi badan tidak fit, ya jangan jangan dipaksakan. Karena donor itu kan, ya namanya donor mengambil darah. Betul. Darah itu kan diproduksi oleh sum-sum tulang belakang. Kalau kita paksakan juga nanti takut berisiko kepada yang mendonor. Okay. Ya. Benar-benar sekali. Karena kan tujuan donor darah kan kita ingin membantu orang yang membutuhkan. Iya. Sampai nanti orang lain juga akhirnya, kita juga membutuhkan bantuan gitu. Nah, jadi seperti ini pemirsa Opini, dan juga untuk Anda juga yang bertanya nih, ada kegiatan apa dari PMI Provinsi Bengkulu atau juga ingin menghubungi juga DM sosial medianya, juga bisa ke sosial medianya dari PMI Provinsi Bengkulu, juga ada Instagramnya Pak ya? Ada Pak ya. Nah, jadi bisa langsung kunjungi sekarang juga, dan jangan lupa untuk di-follow. Kalau mau tanya juga bisa DM situ. Nah, kalau untuk markas nih Pak, buka 24 jam berarti? Markas tidak buka 24 jam kalau markasnya. Yang buka 24 jam itu OTD-nya untuk donornya ya. Tapi tetap markas kita ada yang di sana. Ada yang jaga juga di sana. Oke, berarti kalau siapapun mau main-main ke markas, boleh ngobrol-ngobrol seputar PMI, ya. Atau juga ingin belajar bagaimana caranya untuk P3K misalnya, terus juga bagaimana mengatasi bencana alam, juga bisa sharing-sharing situ Pak ya? Boleh, langsung ke kita. Nah, kalau untuk dari tim Pak Arismanto sendiri nih Pak, di markas ada berapa orang totalnya Pak? Kalau untuk saat ini kita punya tim 10 orang di markas itu. Oke, dengan divisi yang berbeda-beda. Ya, dari divisi-divisi yang berbeda-beda tadi. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai pertanyaan pamungkas kita nih. Pak Aris ini kan usianya sudah tidak remaja lagi. Tidak remaja lagi. Nah, kalau ditanya nih, mau sampai kapan sih Pak untuk tetap berbuat untuk masyarakat, untuk menjadi seorang relawan, katakan sebagai relawan, untuk menolong orang banyak ini, mau sampai kapan Pak? Waduh, ini kalau dibilang pertanyaan sulit, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Ya mau dibilang sampai kapan, saya juga nggak pernah mematok sampai kapan saya mau di sana. Selagi misalnya jiwa saya dan raga saya diperlukan di PMI Provinsi Bengkulu, itu saya siap untuk mengabdi di sana sebagai relawan dan sebagai membantu sesama manusia. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi selagi nafas tetap berhembus gitu Pak ya. Selagi nafas tetap berhembus, kita selagi tetap fisik oke, mengabdikan diri di sana. Oke, luar biasa sekali. Memang jiwa-jiwa relawan itu, setiap orang itu akan terlihat gitu Pak ya. Iya. Dari hal-hal kecil saja sudah bisa terlihat. Begitu tadi Pak Aris menjawab pertanyaan dari kita, sudah terlihat yang hobinya ke lapangan. Turun ke lapangan, membantu orang banyak. Luar biasa sekali. Nah Pak Aris, terima kasih banyak. Pak Aris sudah ngobrol-ngobrol di Opini di hari ini, dan sukses dan pastinya sehat terus untuk Pak Arismanto. Oke, terima kasih. Sama-sama terima kasih ya.
Dan pemirsa Opini, itu dia obrol-obrol kita bersama dengan Pak Rismanto di sini, Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu. Dan untuk Anda jangan lupa tonton terus Opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Farwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.